Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mau mempresentasikan tentang rencana audit dan program audit menyeluruh. Materi bab 10 yang akan kita bahas mengenai yang pertama, jenis-jenis pengendalian audit. Yang kedua, memilih jenis pengujian yang dilaksanakan. Yang ketiga, membuat rancangan program audit. Yang keempat, membuat ikhtisar proses audit. Yang pertama, jenis-jenis pengendalian audit. Dalam mengembangkan suatu rencana audit secara keseluruhan, auditor menggunakan 5 jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Yang pertama ada prosedur untuk memperoleh pemahaman atas SPI, yang kedua pengujian atas pengendalian, yang ketiga pengujian substantif atas transaksi, yang keempat prosedur analitis, dan yang kelima adalah pengujian terinci atas saldo. Dalam prosedur untuk memperoleh pemahaman atas SPI, terdapat 5 jenis prosedur audit yang berhubungan dengan pemahaman auditor atas SPI, yaitu pengalaman auditor pada periode sebelumnya terhadap satuan usaha tersebut, yang kedua tanya jawab dengan pegawai perusahaan, yang ketiga pemeriksaan pedoman kebijakan dan prosedur, yang keempat inspeksi atas dokumen dan catatan, dan yang kelima, pengamatan aktivitas dan operasi satuan usaha tersebut. Yang kedua, ada pengujian atas pengendalian yang mencakup jenis bahan bukti seperti tanya jawab dengan pegawai klien, inspeksi dokumen dan catatan, pengamatan penerapan kebijakan dan prosedur spesifik, pelaksanaan ulang oleh auditor terhadap penerapan kebijakan dan prosedur spesifik. Lalu yang ketiga ada pengujian substantif atas transaksi. Pengujian substantif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji kekeliruan atau ketidakberesan dalam bentuk uang yang langsung mempengaruhi kebenaran saldo laba atau rugi. Yang keempat, ada prosedur analitis. Prosedur analitis mencakup perbandingan jumlah yang dicatat dengan perkiraan yang dikembangkan oleh auditor. Dan yang terakhir, yang kelima, pengujian terinci atas saldo merupakan pengujian yang penting karena bahan bukti diperoleh oleh sumber yang independen dari klien sehingga berkualitas tinggi. Lalu yang kedua, memilih jenis pengujian yang dilaksanakan. Beberapa faktor dapat mempengaruhi pilihan auditor atas jenis pengujian yang akan dipilih. Di antaranya, yang pertama, ketersediaan jenis bukti untuk prosedur audit selanjutnya. Yang kedua, biaya relatif. Yang ketiga, hubungan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Dan yang keempat, hubungan antara prosedur analitis dan pengujian substantif. Dan yang kelima, trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Merancang program audit. Prosedur audit pengujian atas transaksi akan mencakup pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dan bervariasi tergantung pada rencana risiko pengendalian yang ditetapkan. Yang kedua, prosedur analitis dilakukan pada 3 tahap audit yang berbeda. 1. Tahap perencanaan untuk menentukan bahan bukti yang lain yang diperlukan untuk memenuhi risiko audit yang diinginkan. Yang kedua, pelaksanaan audit bersama-sama dengan pengujian atas transaksi dan pengujian atas saldo. Yang ketiga, menjelang penyelesaian akhir audit sebagai pengujian kebaikan akhir. Yang ketiga, pengujian terinci atas saldo. Langkah-langkah dalam perencanaan pengujian terinci atas saldo adalah 1. Tentukan materialitas dan tetapkan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan. Yang kedua, tetapkan risiko pengendalian. Ketiga, rancang dan perkiraan hasil pengujian atas transaksi dan prosedur analitis. Yang keempat, rancang pengujian terinci atas saldo untuk memenuhi tujuan spesifik audit. Ikhtisar proses audit. Terdapat 4 fase dalam proses audit, yaitu 1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit, menerima klien dan melaksanakan perencanaan awal, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inheren. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Yang kedelapan, mengembangkan rencana audit dan program secara keseluruhan. Ikhtisar proses audit yang kedua yaitu melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Nah, pada tahap ini kita melakukan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti
bukti untuk mendukung pengendalian khusus yang berkontribusi pada nilai risiko pengendalian oleh auditor, yaitu bila dikurangi di bawah maksimum bagi audit laporan keuangan dan audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan perusahaan publik. Lalu, pada tahap ini juga kita melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk memperoleh bukti untuk mendukung ketepatan moneter transaksi. Selanjutnya pada tahap ketiga, yakni melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Nah, tujuan dari fase 3 sendiri adalah untuk memperoleh bukti tambahan yang mencukupi guna menentukan apakah saldo akhir dan catatan kaki atas laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar dengan melakukan 2 kategori, yaitu yang pertama melakukan prosedur analitis substantif yang menilai kelayakan transaksi dan saldo secara keseluruhan. Lalu menguji rincian saldo yang merupakan prosedur audit untuk menguji salah saji moneter dalam saldo laporan keuangan. Nah, tahap yang terakhir yaitu menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit. Pada tahap ini kita melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Prosedur yang dilaksanakan auditor untuk mendukung 4 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan yang berkaitan dengan saldo. Lalu mengumpulkan bukti akhir. Setelah itu, pada tahap ini kita mengeluarkan laporan audit, yakni jenis laporan yang akan dikeluarkan tergantung pada bukti yang dikumpulkan dan temuan audit. Dan yang terakhir, pada tahap ini kita berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Auditor diwajibkan untuk mengomunikasikan defisiensi yang signifikan dalam pengendalian internal kepada komite audit atau manajemen senior. Nah, itu tadi presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.